Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani, jurusan Sistem Informasi STIMIK Pranata Indonesia, NIM 10919094064. Saya akan menjelaskan perkembangan dan manfaat cloud computing pada industri 4.0 dan 5.0. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan dan manfaat revolusi 4.0. Perkembangan cloud computing di revolusi 4.0. Kita harus mengetahui apa itu cloud computing dan bagaimana perkembangan cloud computing pada era industri 4.0 di Indonesia. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja diantaranya adalah Google, yaitu Google Drive. Peluang cloud computing di era industri 4.0 Indonesia adalah untuk revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari perkembangan teknologi internet dan banyaknya layanan akses data dengan cepat, maka teknologi cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya cloud dengan biaya terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu manfaat cloud computing di era industri 4.0. Cloud computing juga memberikan manfaat di bidang keamanan seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Cloud computing menjanjikan investasi dalam bentuk waktu berjangka panjang dengan cara penghematan biaya untuk inventaris infrastruktur dikarenakan pengguna hanya akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai permintaan layanan di awal. Dengan layanan cloud computing, biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis cloud. Selanjutnya, manfaat revolusi cloud computing di era industri 4.0 juga terdapat satu. Cloud computing mampu mempercepat pelaksanaan pekerja bisnis proses sehingga relevan diterapkan pada reformasi birokrasi di kejaksaan. Kedua, pemanfaatan cloud computing dengan menjadikannya sebagai bank data atau perpustakaan digital akan memudahkan jaksa dalam mengakses sumber hukum maupun petunjuk teknis kejaksaan sehingga dapat mendorong peningkatan profesionalisme. Yang ketiga, cloud computing dapat dijadikan sarana komunikasi sebagai tempat penyimpanan hasil kinerja institusi yang mudah diakses oleh publik. Berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dan manfaat revolusi 5.0. Perkembangan Society 5.0. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu perbedaan 4.0 ya. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan bersatunya berbagai teknologi yang memanfaatkan Internet of Things, alat yang dapat mengirim data melalui internet, lalu disimpan ke dalam big data. Data yang terhimpun dalam jumlah sangat besar yang kemudian diproses oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Pada Society 5.0, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia diberikan feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di era sebelumnya. Society 5.0, Big Data berkembang secara signifikan. Big Data terbentuk dari sensor terhubung melalui Internet of Things, dianalisis menggunakan artificial intelligence, dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena Society 5.0, inovasi teknologi diarahkan untuk mengisi ketimpangan dan memperbaiki produk dan jasa menjadi lebih berkualitas, bahkan mengembangkan produk
barang dan jasa baru yang belum tersentuh di era sebelumnya. Otomatisasi dan penggunaan robot membuat proses produksi dapat berjalan 24 jam sehingga kapasitas produksi barang lebih optimal. Standarisasi kualitas barang juga lebih terjamin. Pada akhirnya akan tercipta efisiensi yang dapat memaksimalkan keuntungan organisasi. Dengan adanya Society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI dan dengan penggabungan teknologi big data yang melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan society dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan terdapat manfaat cloud computing pada era industri 5.0. Pemanfaatan big data yang mengikuti perkembangan Society 5.0 berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pemanfaatan teknologi wearable. Teknologi wearable biasanya digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti komunikasi dan navigasi. Tapi di tangan Daniel Oscar Baskoro, menurut peneliti dari Universitas Gadjah Mada, teknologi wearable telah menjelma sebagai teknologi pengumpul informasi big data. Oscar menjelaskan tentang teknologi wearable dan menampilkan sejumlah aplikasi yang ia kembangkan untuk Google Glass dan smartphone, yaitu Quick Disaster, Wi-Fi, Relief, dan Stress Rate. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang perkembangan dan manfaat cloud computing di era industri 4.0 dan 5.0. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.